Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lolos bersama saya Zainal Arif Subakti. Masih dalam pembahasan tes intelijensia umum, yaitu bagian penalaran verbal silogisme ya. Kali ini kita masih membahas soal-soalnya, yaitu dari soal-soal dari silogisme. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berkomentar ya di postingan sebelumnya. Terima kasih atas masukannya dan koreksinya. Itu kadang-kala saya juga masih belajar ya, jadi masih ada salah-salahnya. Mohon maaf. Dan bagi yang belum menonton, silahkan menonton di playlist yang saya sertakan di atas gitu ya. Saya tunggu kalau ada yang salah, silahkan dikoreksi di kolom komentar tuh ya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah berkomentar. Kita lanjutkan untuk soal-soal dari silogisme ini. Langsung saja ke soalnya. Semua teman Ipin baik hati ya. Kemudian di premis 2-nya, semua teman Ipin juga teman Upin. Ini adalah bentuk kalimat umum karena menggunakan kata semua. Artinya kesimpulannya juga harus semua. Kesimpulannya juga harus semua. Di sini karena semua kita menggunakan kata penghubung dan. Gimana ya? Menuliskan dan. Jadi kita gabungkan dari premis 1 dan premis 2 menjadi semua teman Ipin baik hati dan teman Upin. Itu ya, semua teman Ipin baik hati dan teman Upin. Kenapa kok tidak sebagian? Karena kedua premisnya itu adalah premis umum menggunakan kata semua. Jawabannya adalah A. Lanjut lagi. Semua peserta pramuka wajib mengikuti kegiatan susur sungai. Ya, semua peserta pramuka wajib mengikuti kegiatan susur sungai. Di sini Dilan adalah peserta pramuka. Tuh ya, kita misalkan ya, sampai lupa apa ya. Kita misalkan juga peserta pramuka adalah P. Tuh ya. Kemudian mengikuti susur airnya itu adalah Q. Dilan itu adalah R, peserta pramuka P. Maka kesimpulannya apa? Tinggal dicoret R dan P. Itu ya. Dilan wajib mengikuti kegiatan susur sungai. R-nya itu Dilan wajib mengikuti kegiatan susur sungainya itu adalah Q. Jawabannya adalah D. Ya, lanjut lagi. Jika lebaran tiba, maka banyak kue terhidang di meja. Kemudian di premis 2, jika banyak kue yang terhidang di meja, maka pengeluaran meningkat. Dan premis 3-nya, jika pengeluaran meningkat, maka perputaran uang cepat. Kita misalkan lagi, jika P, maka Q. Jika lebaran tiba itu kita simbolkan dengan P. Kemudian banyak kue kering terhidang di meja, itu adalah Q. Kemudian di premis 2, banyak kue terhidang di meja, Q, maka pengeluaran meningkat, R. Kemudian yang terakhir, jika pengeluaran meningkat, R, maka perputaran uang cepat, S. Kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita pilih yang sama, kita hilangkan. Ya, yang sama kita hilangkan. Sisa apa? Sisa P, maka S. P-nya itu apa tadi? P-nya adalah jika lebaran tiba, maka S-nya perputaran uang cepat.
Jika lebaran tiba, maka perputaran uang cepat. Jawabannya adalah D. Lanjut. Semua siswa SD wajib mengikuti imunisasi MR. Ya, kita misalkan lagi semua siswa SD-nya itu sebagai P wajib mengikuti imunisasi MR-nya itu Q, ya. Niken subjek yang berbeda, kita ambil R, siswa kelas 5 SD bagian dari P. Kesimpulannya apa? Niken itu R dan Q. Niken wajib mengikuti imunisasi MR. Itu ya. Niken wajib mengikuti imunisasi MR. Jangan sampai memilih nomor 2 yang mengikuti imunisasi selama MR. Tuh, itu tidak sesuai dengan premis yang awal. Lanjut, semua sekolah menerapkan belajar di rumah sejak ada pandemi COVID-19. Semua sekolah menerapkan belajar di rumah sejak ada pandemi COVID-19. Premis 2-nya ada sesekolah. Ini ada sekolah, berarti partikular. Tadi yang premis 1 umum, premis 2-nya partikular. Ada sekolah yang menerapkan belajar di rumah menggunakan media sosial sebagai pembelajarannya. Berarti kesimpulannya karena ada partikularnya berarti harus partikular juga itu ya, atau menggunakan kata sebagian, beberapa, atau mungkin ada gitu. Yang pasti salah apa? Yang pasti salah semua, seluruh. Itu salah. Nah, terus kemudian jawabannya apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah sebagian sekolah menerapkan belajar di rumah, kan? Sebagian sekolah menerapkan belajar di rumah sejak pandemi COVID-19 dan menggunakan media sosial sebagai media pembelajarannya. Jawabannya adalah B. Kenapa kok tidak atau berarti kemungkinan yang berbeda. Kalau tidak belajar di rumah berarti menggunakan media sosial, padahal itu sama-sama menggunakan media sama-sama belajar di rumah. Itu berarti menggunakan dan. Ya, ini dan. Oh, kan malah saya yang salah, ini ada kata tidaknya ya. Saya koreksi, harusnya adalah A ya, sebagian sekolah menerapkan belajar di rumah sejak ada pandemi COVID-19 dan menggunakan media sosial sebagai media pembelajarannya. Tuh ya. Hati-hati, barusan saya juga salah ya. Hati-hati dalam membaca pilihan jawaban. Lanjut. Beberapa petani di Dusun Randu menjual berasnya ke Pak Arif, ya. Kemudian ada dan beberapa petani menjual berasnya dengan harga murah. Kesimpulannya apa? Di sini ada petani di Dusun Randu menjual berasnya di Pak Arif, ya. Beberapa petani di Dusun Randu menjual berasnya di Pak Arif. Beberapa petani juga menjual berasnya dengan harga murah. Berarti kesimpulannya apa? Karena sama-sama partikular, berarti bukan semua, bukan setiap, tapi menggunakan beberapa. Lebih tepatnya apa? Apakah ini ada premis jika maka? Tidak, berarti yang maka salah. Yang paling tepat antara pilihan A dan pilihan B, antara menggunakan atau menggunakan dan. Yang lebih tepatnya apa kira-kira? Atau dan. Lebih tepatnya adalah
atau beberapa petani di Dusun Randu menjual berasnya di Pakarif atau dengan harga murah. Itu ya. Karena kita tidak tahu mana yang menjual, apakah di Pakarif menjual dengan harga mahal atau tidak. Itu jadi kita menggunakan kata atau. Semua pedagang wajib membayar pajak. Nih loh, bukan pedagang. Nah, semua pedagang wajib membayar pajak. Pedagangnya saya tandai dengan P, wajib membayar pajaknya ini saya tandai dengan Q. Nih loh, orang yang berbeda R, bukan pedagang. Inverse dari siapa? Inverse dari P. Itu ya. Niluh bukan pedagang. Maka kesimpulannya apa? Maka niluh R itu adalah inverse dari Q. Niluh tidak wajib membayar pajak. Karena ini adalah inverse, kesimpulannya juga harus ada inverse. Itu ya. Niluh tidak wajib membayar pajak. Jawabannya yang B. Lanjut lagi, seluruh penduduk Indonesia berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Seluruh penduduk Indonesia berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Penduduk Indonesianya P, mendapatkan bantuannya adalah Q. Itu ya. Jerry bukan penduduk Indonesia, berarti min P. Kesimpulannya adalah Jerry min Q. Ini kan sama-sama P, berarti kesimpulannya min Q. Berarti Jerry tidak berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Jawabannya B. Lanjut lagi. Jika sabun dapat membunuh virus, maka sabun akan laris. Jika sabun dapat membunuh virus, ini menggunakan jika maka ya. Jika P, sabun dapat membunuh virusnya P, sabun akan larisnya Q. Nah, premis 2-nya, jika sabun akan laris berarti Q, maka banyak pabrik sabun yang didirikan. Pernyataan baru kita tandai dengan R. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sisanya apa tadi? P, maka R. P-nya adalah jika sabun dapat membunuh virus, R-nya maka banyak pabrik sabun didirikan. Jawabannya apa? Jika sabun dapat membunuh virus, maka banyak pabrik sabun yang didirikan. Jawabannya adalah C. Jika ada trafo rusak, maka listrik akan padam. Jika P ada trafo rusak itu P, maka listrik akan padam itu adalah Q. Di sini premis 2-nya listrik tidak akan padam, berarti inverse dari Q. Karena ini sama-sama Q tapi inverse, berarti inverse-nya turun dan kesimpulannya adalah P. Itu ya. P-nya itu apa? Ada trafo rusak, berarti inverse-nya kebalikannya adalah tidak ada trafo rusak. Jawabannya C. Lanjut lagi, ya sudah habis ya ternyata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk komen apabila ada koreksi atau kesalahan saya dalam menjelaskan soal. Tuh, jangan lupa untuk subscribe juga. Terima kasih yang sudah subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.